Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Parika, kelas akuntansi 2B, NIM 2022-12055. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Sistem Informasi Manajemen, materi isu sosial dan etika sistem informasi. Di sini di materi ini saya akan mengambil satu kasus, yaitu kasus pembobolan situs KPU, yang dimana kisah ini terjadi di Jakarta pada tahun 2004, di mana KPU telah mengklaim sistem teknologi informasi yang digunakan senilai 152 miliar rupiah. Konon katanya teknologi ini sudah canggih sehingga tidak bisa diretas. Namun aksi pamer teknologi KPU tersebut menarik perhatian dan ternyata di dalamnya terdapat banyak lubang atau celah yang terdapat pada sistem teknologi tersebut, dan dimanfaatkan oleh seseorang yang berinisial Snusser untuk meretas sistem informasi tersebut. Untungnya, Snusser yang bernama asli Dhani Firmansyah itu yang melakukan peretasan tersebut hanya mengetes sistem keamanan saja. Mengetahui situasinya diretas, KPU langsung melaporkannya ke Kepolisian Daerah Metro Jaya pada 24 April 2004. Snusser resmi ditahan oleh kepolisian. Berselang 7 bulan pasca kasus itu, Dhani dituntut hukuman 1 tahun penjara dengan denda 10 juta rupiah. Tetapi karena dia bersikap kooperatif, hukuman penjaranya terpaksa menjadi 6 bulan 21 hari. Dan kini Dhani menjadi co-founder sekaligus Chief Technology Officer atau CTO di sebuah perusahaan jasa teknologi informasi. Ya, kita masuk ke soal pertama, termasuk ke dalam dimensi moral apakah permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang Anda temukan dan jelaskan. Tapi sebelum itu saya akan memberitahu 5 dimensi moral di era informasi. Isu etika, sosial, dan politis yang diangkat oleh sistem informasi tercakup dalam 5 dimensi moral sebagai berikut. A. Hak dan kewajiban informasi. Hak informasi right. Apa saja yang dimiliki oleh individu dan organisasi, apa yang dapat mereka lindungi. B. Hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Bagaimana hak kekayaan intelektual model lama dapat dilindungi dalam sebuah masyarakat digital di mana melacak serta mengalkulasi kepemilikan sangatlah sulit dan mengabaikan hak-hak kepemilikan semacam itu sangat mudah. C. Akuntabilitas dan pengendalian. Siapa yang mampu menyelenggarakan dan akan diberi sanksi atas perbuatan yang merugikan terhadap informasi individu maupun kelompok serta hak-hak kepemilikan. D. Kualitas sistem. Standar kualitas data dan sistem seperti apa yang kita butuhkan untuk melindungi hak-hak individu dan keamanan dalam masyarakat. E. Kualitas hidup. Nilai-nilai apa yang harus dipertahankan dalam sebuah masyarakat yang syarat akan pengetahuan dan informasi. Praktek dan nilai budaya apa yang didukung oleh teknologi baru tersebut. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, dari 5 dimensi tadi, jadi jawaban nomor 1 menurut saya dari kasus yang ada di atas bisa dimasukkan ke dalam dimensi moral kualitas sistem. Dikarenakan apa yang diklaim oleh KPU tentang sistem yang mereka punya dengan kecanggihannya yang tidak bisa diretas itu, tetapi alhasil apa yang mereka pamerkan itu membuat mereka harus kaget dengan apa yang dilakukan oleh hacker lulusan dari ilmu politik internasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan inisial Snusser atau yang bernama asli Dhani Firmansyah. Dia mendapatkan banyak lubang atau celah pada sistem teknologi informasi tersebut, dan dia melakukan peretasan pada sistem teknologi mereka untuk mengetes sistem keamanan dari teknologi yang dibuat oleh KPU tersebut.
Snoozer atau Dani melakukan peretasan dengan mudah tanpa bantuan tools khusus. Jadi bisa disimpulkan bahwa standar kualitas data dan sistem yang kita butuhkan untuk melindungi hak-hak individu dan keamanan masyarakat bukan dilihat dari kecanggihannya saja, tapi dilihat dari keamanan data dan sistem tersebut agar terhindar dari ancaman cybercrime yang bisa meretas data-data kita untuk hal-hal yang merugikan kita sebagai pemilik sistem teknologi informasi tersebut. Kita lanjut soal kedua. Apakah peraturan yang berlaku di Indonesia dapat melindungi hak-hak korban dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi tersebut? Cari informasi tentang perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, jelaskan. Dari kasus tersebut KPU yang menjadi korban bisa melaporkan pelaku Dani Firmansyah ke kepolisian, dan pelaku akan kena Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Pasal 38 tentang telekomunikasi yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Pelaku akan dinyatakan bersalah dikarenakan pelaku telah mengubah atau menjebol sistem informasi pemilik KPU. Dan juga KPU bisa meminta saksi ahli teknologi untuk memberikan keterangan pasca sidang agar mengungkap motif perbuatan sang pelaku. Meskipun pada tahun itu UU belum ada seperti yang saya sampaikan di atas, pelaku Dani Firmansyah tetap akan terkena hukuman pidana sesuai undang-undang yang berlaku dengan hukuman penjara 6 tahun dan denda paling banyak 600 juta rupiah. Kita lanjut soal ketiga. Menurut Anda, apakah yang perlu Anda lakukan di kemudian hari agar Anda terhindar dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang Anda temukan tersebut? Yang saya lakukan agar terhindar dari isu sosial dan etika sistem informasi dengan cara melakukan keamanan pada sistem informasi dengan memberikan password agar tidak mudah diretas, memberikan antivirus untuk menjaga semua keamanan sistem teknologi informasi agar terhindar dari program jahat yang berusaha atau mencuri informasi pribadi kita. Ya, itu saja presentasi yang saya bisa sampaikan. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.